Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana teman-teman? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar matematika pasti bisa. Oke teman-teman yang di rumah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai belajar, sudah dipastikan teman-teman sudah memegang bukunya ya. Oke, hari ini kita mau masuk materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, teman-teman bisa buka bukunya di halaman 14 ya. Bentuk-bentuk pecahan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang terakhir persen. Untuk yang pertama, kita masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa sih? Yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut maksudnya apa? Nah, di sini Bu Guru punya contoh ya. Pecahan biasa. Pertama, pecahan biasa. Oke. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut. Misalkan Bu Guru punya contoh yaitu 3/4. Nah, 3 ini sebagai pembilang. Nah, 4 sebagai penyebut. Oke, kita lanjut ya, yaitu mengenai pecahan campuran. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih? Yaitu pecahan yang ditulis dalam bentuk bilangan cacah dan bilangan pecahan. Maksudnya apa ya? Nah, di sini yang kedua yaitu pecahan campuran. Yaitu pecahan yang ditulis dalam bentuk bilangan cacah 2, nah, dan bilangan pecahan 1/2. Ini yang disebut dengan pecahan campuran, yaitu bilangan cacah dan bilangan pecahan. Sampai di sini sudah paham pengertian dari pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Lalu, setelah kita mengenal pecahan biasa dan pecahan campuran, ternyata pecahan campuran juga kita bisa ubah. Yaitu cara mengubahnya gimana? Dari pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran, atau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Oke, yang pertama kita masuk ke mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, di sini Bu Guru punya contoh ya. Misalkan 5/2. Nah, di sini ini sebagai pecahan biasa. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya yaitu dengan cara membagi 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 2. Kita tulis 2. Dapat 2 dikali 2 dapat 4. Kita turunkan di bawah 5. Kita kurang 5 dikurang 4, maka hasilnya 1. Kesimpulannya, jadi teman-teman bisa langsung tulis 2, 1, berapa penyebutnya? 2. Menjadi pecahan campuran. Oke, contoh yang kedua yaitu 6/5. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Sama dengan membagi. 6 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1. Nah, 1 dikali 5 hasilnya 5. Kita turunkan. Dikurang 6 dikurang 5 dapat 1. Nah, kita tulis 1/5.
Yang ketiga yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Di sini contohnya, Bu Guru misalkan di sini 2/1/3. Ini termasuk pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Nah, kita lihat sama dengan kita kali. Nah, 3 dikali 2. Lalu kita ditambah 1. 3 dikali 2 ditambah 1. Oke. Berapa penyebutnya? 3. Lalu kita jumlahkan. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, ditambah 1, 7. 7 per berapa penyebutnya? 3. Ini pecahan biasa. Jadi setelah diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 7/3. Sampai di sini sudah paham? Nah, tadi kita sudah masuk ke bentuk-bentuk pecahan itu. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, lalu yang ketiga kita masuk ke pecahan desimal. Nah, ada di buku teman-teman halaman 18. Desimal itu apa ya? Nah, bilangan atau angka di belakang koma. Di sini contohnya yaitu berpenyebut 10. Penyebut 10. Nah, oke, penyebut 10. Contohnya, Bu Guru tulis ya, di sini ada 1/10. Kita ubah menjadi pecahan desimal. 1/10 ini pecahan apa? Pecahan biasa. 1/10 merupakan pecahan biasa. Lalu kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Caranya gimana? Dengan membagi. 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 hasilnya 0. Tidak bisa. Kasih koma ya. Desimal itu ditandai dengan tanda koma. Diletakkannya di mana? Setelah satuan. 0 dikali 10 hasilnya 0. Kita taruh di sini. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 10 dapat 10. Kita kurang. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Jadi 1/10 diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya 0,1. Ini merupakan penyebut 10. Oke, 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma merupakan berpenyebut 10. Lalu yang kedua yaitu kita masuk ke penyebut yang 100. Nah, yang 100 ya. 1/100. Nah, penyebutnya 100. Ini merupakan pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya gimana? Dengan cara membagi. 1 dibagi 100. 1 dibagi 100 bisa? Tidak bisa, maka hasilnya 0. Jangan lupa tambahkan koma. 0 dikali 100, maka hasilnya 0. 10 dibagi 100 bisa? Tidak bisa, maka kita hasilkan 0. 0 dikali 100 hasilnya 0. 100 dibagi 100 dapat 1. 1 dikali 100 dapat 100. Kita kurang. 100 dikurang 100 hasilnya 0. Jadi 1/100 jika diubah menjadi pecahan desimal maka hasilnya 0,01. Lalu yang ketiga yaitu berpenyebut 1000. Berpenyebut 1000. 1/1000. Nah, kita ubah menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu dengan membagi. Dibagi 1000. 1 dibagi 1000 dapat 0. Jangan lupa tambahkan koma. 0 dikali 1000 hasilnya 10 dibagi 1000 tidak bisa, maka hasilnya 0. 0 dikali 1000 hasilnya 100 dibagi 1000 hasilnya 0. Nah, karena tidak bisa, kita kali 0 dikali 1000 hasilnya
0. 1000 dibagi 1000 maka dapat 1. Nah, setelah diubah menjadi pecahan desimal maka hasilnya 0,0001. Oke. Jika tadi sebelumnya berpenyebut 10, maka bilangannya yaitu satu angka di belakang koma. Jika dia berpenyebut 100, 2 angka di belakang koma. Jika dia berpenyebut 1000, 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Oke, kita lanjut, yaitu bilangan desimal juga memiliki nilai tempat. Nah, nilai tempatnya itu di sini. Misalkan Bu Guru punya contoh 2, 3, 5, 7. Nah, 2 ini kita angkat sebagai ribuan. Nah, ribuan ya. 3 sebagai ratusan. 5 sebagai puluhan. 7 sebagai satuan. Jika kita lihat di sini 1 menjadi 10 karena dikali 10. Oke. 10 menjadi 100 karena dia dikali 10. 100 menjadi 1000 karena dia dikali 10. Nah, ini merupakan nilai tempat, tapi di desimal juga ada nilai tempatnya, yaitu jika dia ke kiri maka dia dikali 10, jika ke kanan maka dia dibagi 10. Nah, jangan lupa desimal itu selalu ditandai dengan tanda koma, ya. Tanda koma. Nah, 1, 10, 100, 1000. Ternyata satuan ini ada yang lebih terkecil dalam pecahan. Nah, yaitu 1 per 10. Kedua 1 per 100. Ketiga 1 per 1000. Nah, di sini misalkan Bu Guru contohnya 7, 1, 2. Oke. 7, 1, 2. Nah, ini sebagai bilangan desimal. Oke. Ingat, 2 sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. Jika dia bilangan desimal, maka dia ditandai dengan tanda koma, yaitu 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Oke, 7 disebut dengan persepuluhan, 1 disebut dengan per seratusan, 2 per seribuan, dan seterusnya. Sampai di sini teman-teman sudah paham tentang bilangan desimal. Oke, setelah kita mengenal bilangan desimal, kita lanjut dengan mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu kita cara mengubahnya nih, mengubahnya gimana? Dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan campuran menjadi pecahan desimal, atau pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan campuran. Yang pertama yaitu pecahan biasa dirubah menjadi desimal. Caranya gimana? Oke, setelah kita mengenal bilangan desimal, kita lanjut dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini contohnya yaitu 1 per 2. Nah, kira-kira penyebutnya berapa ya? Ya, penyebutnya 10. Kira-kira dikali berapa ya 1 per 2 ini supaya menjadi 10, penyebut 10 dikali 5. Nah, sama, pembilangnya juga sama-sama dikali 5. Sama dengan 1 dikali 5 hasilnya 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi 5 per 10. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Dari pecahan biasa berubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan membagi. 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 hasilnya 0. Nggak bisa. 0 jangan lupa tandai dengan tanda koma. Desimal jangan lupa tandai dengan tanda koma. 0 dikali 10 hasilnya 0.
0. Kita taruh di samping 50. Di samping 5. Oke. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Kita kali 5 dikali 10, maka hasilnya 5. Kita kurang 50 dikurang 50 hasilnya. Maka jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya 0,5. Ingat, pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, penyebutnya. Lalu setelah sudah sama, kita kalikan, ya. Setelah kita kalikan, kita bagi, kita ubah menjadi pecahan desimal. Yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Caranya gimana? 21/2. Oke, 21/2. Nah, ini pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, 2 dikali 2 ditambah 1 per berapa penyebutnya? 2. Sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1, 5. 5/2. Oke. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan membagi. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 2, 4. Nah, 4. Kita kurang. 5 dikurang 4 dapat 1. 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa, maka kita tambahkan 0 dan tambahkan koma. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 2 dapat 10. Kita kurang. 10 dikurang 10 hasilnya 6. Jadi, setelah diubah menjadi pecahan biasa, lalu kita ubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya 2, ingat, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke. Lalu yang ketiga yaitu mengubah desimal menjadi pecahan campuran dan pecahan atau pecahan biasa. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 21. Di situ ada 0,46. Nah, 0,46 ini dianggap sebagai pecahan apa? Desimal. Lalu kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya berapa? 100. 2 angka di belakang koma, maka dia sebagai ratusan. Kita taruh aja. Nah, 46. Oke, 46. Lalu setelah ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Dengan membagi. Nah, di sini ada kita sederhanakan, ya. Sederhanakan dengan cara membagi, yaitu dibagi berapa? Dibagi 2. 46 dibagi 2 dapat berapa? 46 dibagi 2. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 2 dapat 4. Kita kurang. 4 dikurang 4, 0. Tidak usah ditulis. Sisa 6. Turunkan 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya kita kurang. Jadi 46 dibagi 2 yaitu 23 per 100 dibagi 2 dapat berapa? 100. Kita bagi 2. Nah, 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam nih. Jadi 2 angka. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, sisa 0. Nah, gimana caranya? Kita langsung taruh di sini. Oke? 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50. Desimal diubah menjadi pecahan biasa. Lalu bilangan desimal kita ubah menjadi pecahan
campuran. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat yaitu 1,375 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 angka di belakang koma, maka dia penyebutnya ribuan. Kita langsung taruh aja 1,375. Nah, dibagi berapa ini? Di sini teman-teman bisa lihat yaitu dibagi 125. Caranya gimana? Nah, hasil dari 1.375 dibagi 125 hasilnya 11. Oke. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Oke. Lalu sudah menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Dengan membagi. 11 dibagi 8 dapat 1. Nah, 1 dikali 8 8. Kita kurang 11 dikurang 8 hasilnya 3. Jadi 1, 3, 1, 3 per 8. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, setelah tadi kita sudah mempelajari pecahan biasa, pecahan campuran, lalu desimal, dan yang terakhir kita masuk ke persen. Persen itu ditandai dengan persen. Nah, persen itu maksudnya adalah per 100. Ya. Di sini teman-teman bisa buka bukunya halaman 23, yaitu ada contoh dari 20%. Nah, caranya gimana? Ini yang pertama yaitu mengubah persen dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. 20% kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 20 per 100. Maka kita sederhanakan dengan dibagi berapa? Dibagi 20. Nah, saya dibagi 20. 20 dibagi 20 maka hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Oke, ini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Lalu, contoh yang kedua, misalkan di sini 150%. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 150 per 100. Kita bagi berapa? Kita bagi berapa? Kita bagi 50. Nah, langsung bilangan terbesar ya. 50 juga. Nah, sama dengan 150 dibagi 50, maka hasilnya 3. Hasilnya 3. Per 100 dibagi 50 hasilnya 2. 3 per 2 masih bisa disederhanakan? Masih, yaitu dengan cara apa? Dibagi 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2. Kita kurang 3 dikurang 2 dapat 1. Jadi 1 per berapa penyebutnya? 2. Nah, mengubah persen menjadi pecahan biasa lalu menjadi pecahan campuran. Terakhir yaitu mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Nah, caranya gimana? Di sini di contoh teman-teman yaitu di buku teman-teman 1/4. 1/4. Nah, caranya gimana mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen? Nah, caranya yaitu dengan mengalikan berapa? Dikali 100. Oke, 1/4 dikali 100%. Nah, 1 dikali 1 dikali 100, 1 dikali 100 dibagi penyebutnya berapa? Oke, 1 dikali 100 dapat 100. Kita bagi 4. Nah, 100 dibagi 4 dapat berapa? 20.
25. Jangan lupa ditambahkan persen. Nah, dapat 25%. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Lalu, pecahan campuran menjadi persen. Oke, kita ubah pecahan campuran menjadi persen, yaitu 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 dapat 5, ditambah 2 dapat 7. 7 per 5. 7 per 5. Oke. 7 per 5 kita ubah menjadi persen. Nah, caranya gimana? 7 per 5 kita jadikan persen, yaitu dikali 100%. Oke, dikali 100%. 7 dikali 9 dikali 100. Nah, dibagi penyebut. 7 dikali 100 sama dengan 700. Dibagi 5. Dapat berapa? Nah, 7 dikali 100 dapat 700. Dibagi 5 dapat 140. Jangan lupa persen. Oke. Terakhir. Lalu yang ketiga yaitu persen dari sekumpulan benda. Nah, yaitu dengan mengalihkan banyaknya benda. Misalkan di buku teman-teman ada 5% dari 40 siswa. Nah, 5 per 100 dikali 40 siswa sama dengan 5 per 100 dikali 40 siswa. 5 dikali 40 per 100. 5 dikali 40 dapat 200. Dibagi 100. Nah, dapat berapa? Kita coret aja nih nolnya 22. Nah, 2 dibagi 1 dapat 2. Oke, baik teman-teman, kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.